Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, tadi kita sudah menarik 7 jurus BK hebat. Kalau saya dari 1 sampai 7 seminggu gitu ya. Tapi yang saya jelaskan ini adalah hanya jurus ketiga, yaitu tumbuhkan resiliensi. Apa yang akan kita lakukan hari ini? Yang pertama, aktivitasnya, refleksinya, konsepnya aplikasi. Jadi di kita itu, kalau memberikan materi itu harus berdasarkan arka. Yang akan kita bahas satu, daya lenting atau resiliensi, pola pikir bertumbuh, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yon, atau growth mindset. Kemudian ordinary magic, ya kita harus melaksanakan itu. Keterampilan menumbuhkan daya lenting anak dalam menghadapi kesulitan, keterampilan mengajarkan pola pikir bertumbuh, keterampilan membantu anak bangkit dari kegagalan, dan keterampilan memberikan feedback atau umpan balik ketika anak itu gagal. Dan nanti ada aplikasi yaitu memberi umpan balik dengan jurus burger atau komunikasi yang sandwich seperti itu. Nanti saya akan jelaskan seperti itu. Itu teman-teman yang akan kita bahas hari ini. Baik, untuk selanjutnya aktivitasnya silakan berhitung 1 sampai 5. 2, 3. Kehelat. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Silakan yang angka 1 berkumpul dengan angka 1. Mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Murid mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali
membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Ayo isi 1 menit, isinya 1 menit, isi 1 menit. Ya kalau roboh ya merasakan kecewa. Kalau roboh merasa kecewa. Sudah beres? Refleksinya? Ya, apa-apa. Ibu-ibu penasaran ya yang tidak tinggi ya? Bisa tinggi waktu lagi. Ya, bacakan dunia. Ayo bacakan. Sini. Ya, bacakan sini. Depan dunia dapat. Kamu bacakan. Jawabannya saja. Nomor 1 ya, di sini ada ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul? Saya di sini pasti merasa kecewa, putus asa, dan kedua, apa pelajaran paling berharga tentang daya? Nanti di sini pelajarannya harus terus mencoba dari mencoba dari kegagalan. Yang ketiga, di luar permainan ini ya, tetap optimis dan saling menguatkan. Yang harus kita lakukan kepada siswa ya. Boleh. Jawaban dari pertanyaan tadi yang refleksi dan diskusi dari kelompok 1. Yang pertama, ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Pertama, merasa panik, lalu merasa tidak sabar,
tetapi langsung membagi tugas lalu mengerjakan dengan semangat dan tidak putus asa. Yang nomor 2, apa pelajaran paling berharga tentang lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing? Jawabannya tidak panik, kemudian kerjasama, strategi dibuat, lalu semangat makin kuat. Dan yang nomor 3, di luar permainan ini coba pikirkan pengalaman kehidupan nyata baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh. Bagaimana kalian merespon situasi itu? Jawabannya mencari solusi dan mendapat hikmah atau kerjasama dan strategi yang harus tetap kita lakukan. Terima kasih. Ya, selanjutnya silakan refleksi dan baca ya, maaf ya harus baca ini. Ketika mengenal kalian goyah, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau dalam kelompok? Sedikit kecewa, ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan atau justru semangat untuk segera mencari solusi. Semangat untuk segera mencari solusi. Tidak ada frustasi, apalagi putus asa, apalagi ceritakan bagaimana emosi menyalahkan kalian selanjutnya menjadi tetap semangat dan terus maju ke depan. Apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing? Untuk belajar kemampuan mencari kembali apa yang harus dilakukan. Di luar permainan ini coba pikirkan pengalaman kehidupan nyata di mana kalian merasa menara kalian roboh. Bagaimana kalian semangat kita punya sebuah ide, waktu tidak dihargai orang kita tetap semangat bagaimana dibalik maju. Ini kata kuncinya ide. Ketika ada ide tidak dihargai orang lain, tapi tetap maju. Pak Caca mau membacakan? Oh, suka tuh. Suka tuh. Untuk refleksi dan diskusi pertama, ketika menara kalian goyah atau bahkan roboh, bagaimana perasaan kalian dan apa reaksi pertama yang muncul dalam diri atau kelompok? Menara kita ada roboh. Kemudian apakah ada rasa frustasi, putus asa, ingin menyalahkan atau justru semangat untuk segera mencari solusi? Ya, kami semangat untuk menyusun strategi yang lebih baik. Kemudian karena tidak roboh di awal, kami mengambil hal positifnya, berarti fondasi yang kami buat itu sangat kuat. Kemudian ceritakan bagaimana emosi ini mempengaruhi langkah kalian selanjutnya. Karena kami dari tetap berjalan tidak terkendala karena kami fokus untuk tetap maju. Apa pelajaran paling berharga tentang daya lenting atau resiliensi yang kalian dapatkan saat berusaha bangkit dan membangun kembali dari puing-puing? Dengan memiliki daya lenting dan resiliensi yang baik, kami jadi hanya fokus untuk maju ke depan dan tidak memikirkan kegagalan. Yang terakhir, di luar permainan ini coba pikirkan pengalaman di kehidupan nyata, baik di sekolah maupun di rumah, di mana kalian pernah merasa menara kalian roboh. Bagaimana kalian merespon situasi itu? Fokus untuk membangun kembali menara dengan lebih baik dan lebih tinggi. Alhamdulillah, kalau lihat dari refleksi, semua teman-teman ketika membangun menara, semuanya punya daya juang dan tidak menyerah. Kesimpulannya seperti itu. Biarkan saja ini duduk di kursi kembali. Nanti diberesin. Bagus, tepuk tangan buat Haji Len. Teman-teman, ada yang bisa membantu saya untuk membacakan ini? Selamat datang di Bukit Kayu. Sebagai pendekar, kali ini kami
menghalangi. Lawan dan kalahkan siluman itu sebagai tanda kamu sudah bisa menguasainya. Hero. Terima kasih Buya. Lanjut. Saksikan video ini ya tentang resiliensi seperti apa pembelajaran di kelas. Ada ini seorang guru yang memberikan sebuah benda. Ini di China ya, seorang guru berikan sebuah benda. Morning everyone, selamat pagi teman-teman, seperti itu ya. Lesson coaching break. What does it look like? It looks like me. That's right. I want you to do everything that you can to knock your toy down. Who is the strongest in class? Jerron, come on up, please. I'm going to give Jerron a prop, and he's going to try to knock it off the table. Ready, Jerron? Okay, children, who can tell me what it means to have resilience? Yes, Paige? Resilience means if make the toy fallen, it come back up very, very fast. Very nice. Next teacher or children to get up more times than they fall. Silakan Mr. Adam untuk menjelaskan video tersebut. Bapak Ibu mohon izin kesimpulannya ya, apapun yang terjadi cepatlah bangkit, gitu ya. Cepatlah bangkit, jatuh cepatlah bangkit. Nah, gitu. Dan tadi siapa yang paling kuat Jason katanya. Nah kemudian dipukul lah, setelah pukul jatuh barulah bangkit lagi. Berarti makna dari sini itu adalah ketika jatuh cepatlah bangkit. Nah itu mungkin itu aja. Thank you Miss Adam dan semua guru selalu mengatakan Mr. Adam. Semua guru setiap siswa melakukan sebuah kebaikan, thank you very nice, selalu begitu ya gitu. Begitu resiliensi berdasarkan Kemendikbud tentunya ya, bahwa resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali dan pulih dari kesulitan, stres atau trauma yang dialami selama hidup. Ini adalah kemampuan untuk beradaptasi, bertahan, bahkan tumbuh lebih kuat menghadapi tantangan. Jadi siswa kita ini diharapkan ketika dia mengalami rasa sakit, mengalami trauma, dia cepat tumbuh seperti tadi, dibanting dan sebagainya, tidak berubah bentuk dia, tetap bentuknya seperti itu. Gitu ya. Lanjut. Nah ini, mengapa daya lenting makin penting? Ya, ini ada siswa yang sering diejek tak punya ayah, anak SD di Banyuwangi tewas gantung diri. Ini cukup ramai di media sosial. Kemudian tatahan dibully sebagai anak yatim, siswa bunuh diri juga. Dan ini adalah siswa SMP yang bunuh diri itu ya. Jadi memang sesuai dengan kita. Jadi kita tentunya harus lebih aware kepada anak-anak kita kalau ada gejala-gejala yang aneh gitu ya. Lanjut. Nah, self resilience. Di sini ada apa sih yang tercantum atau bagian-bagian dari self resilience ini? Yang pertama adalah self aware ya, kemampuan atau kesadaran diri sendiri ya, termasuk bagaimana dia menata emosinya, memahami emosinya. Bahwa saya sedang marah gitu hari ini. Saya butuh orang yang bisa diajak bicara. Kemudian emotional stability, bagaimana dia menstabilkan emosinya, ya kemarahan dia, rasa marah dia, gejolak dia, dan adaptability ya,
adaptability atau bagaimana dia tetap beradaptasi dan mampu mengatasi semua kesulitan dan rasa sakitnya. Kemudian ada positif perspektif, bagaimana dia selalu berpikir positif dengan berbagai perspektif, ini agak sulit ya. Dan self compassion, bagaimana dia tetap menumbuhkan rasa kasih sayang, love ya, rasa intimate walaupun dia dalam keadaan marah. Dan efektif problem solving, dan bagaimana dia menyelesaikan masalah itu secara efektif tanpa merusak atau destruktif, tetapi dia menyelesaikan masalah itu dengan konstruktif, tidak merugikan dia sendiri dan tidak merugikan orang lain. Tadi mungkin kalau kita lihat contohnya anak SMA yang dibully karena dia anak yatim piatu, dia tidak mampu menyelesaikan efektif problem solvingnya dengan baik atau tidak konstruktif. Kemudian bagaimana growth mindset, tumbuh pola pikirnya selalu bertumbuh gitu ya. Nah, lanjut, nanti lagi ada sebuah peristiwa lagi. Nah, bagaimana pola pikir bertumbuh tangguh sejak dalam pikiran tadi di grow mindsetnya. Di sebuah cerita ini ada dua anak kembar. Orang tuanya mengalami divorce karena orang tuanya KDRT, mengalami KDRT, divorce KDRT, kemudian bapaknya juga jarang di rumah dan sebagainya. Suaminya tidak bisa memberikan nafkah. Seperti itu kondisi rumahnya, ya, artinya anak betul-betul rumah itu bukan surgaku. Apa yang terjadi di A, B ini? Anak yang A, dia tumbuh menjadi anak yang bukan jahat ya, agak jahat ya. Saya tidak perlu, menurut A, saya tidak perlu menjadi anak baik. Dunia terlalu keras bagi saya. Dunia tidak pernah membela saya, gitu ya. Saya sakit hati, tidak ada yang menolong. A, itu ya. A tumbuh menjadi pribadi seperti itu. Yang B, walaupun kondisi orang tua saya seperti ini, saya tetap akan menjadi orang baik. Saya akan bersemangat, saya akan mengejar mimpi saya akan mengejar cita-cita saya. A dan B, pola berpikirnya tentunya berbeda, tidak teman-teman? Berbeda. Apa yang membuat mereka berbeda kira-kira? Mindset. Apa lagi? Yang menurut bapak-bapak yang grow mindset yang mana? Yang B. Ya, walaupun keadaannya seperti itu, tapi dia tetap bertumbuh ya. Kenapa? Dia merasa dunia ini terlalu jahat bagi saya. Saya tidak perlu menjadi orang baik, gitu ya. Ya, jadi bagi saya jadi orang baik pun apa sih gitu ya? Atau orang dunia tidak ramah sama saya, tidak baik sama saya. Dan ini ada di sekitar kita. Seperti itu ya. Lanjut. Jangan sedih teman. Nah, ini fixed mindset dan grow mindset. Nah, bagi si fixed mindset dan grow mindset, kesuksesan fixed mindset itu Pak begini. Jadi bakat dan minat itu adalah bawaan. Kalau saya tidak memiliki bawaan menjadi orang pintar, saya tidak akan pintar. Itu fixed mindset. Kalau saya bukan turunan orang kaya, saya tidak akan menjadi kaya. Gitu ya. Growth mindset dia selalu bertumbuh, ya, bahwa saya bisa sukses dengan berusaha. Tapi fixed mindset, saya bisa sukses jika punya bakat. Kemudian kegagalan saya menyerah, ya. Saya akan coba lagi. Growth mindset selalu bertumbuh. Kesulitan saya tidak bisa, saya tidak mampu. Nah, bahasanya yang growth mindset, saya belum bisa. Mengapa masalah ini terjadi pada saya? Jadi menyalahkan lingkungan seperti tadi. Dunia tidak baik-baik saja kepada saya. Ya. Solusi apa yang bisa saya upayakan? Ini yang growth mindsetnya yang tumbuh, ya. Jadi saya bisa mencari solusi lain meskipun keadaan saya tidak menguntungkan bagi saya. Kemudian kritik, saya sakit hati. Terima kasih, saya akan memperbaikinya. Lanjut. Ibu-ibu silahkan dipilih yang nomor 1 yang mana yang termasuk fixed mindset, mana termasuk
grow mindset. Silakan pilih saja. Ayo kertas tuh. Boleh ke depan aja lah, satu orang silakan. Silakan, mana yang termasuk mindset, mana yang termasuk grow mindset. Ayo, siapa yang bisa ke depan? Yang nomor 1 fix mindset. Yang nomor 1 Jangan pada aja, udah ke depan. Ke depan. nomor 1 fix. Fix, oke. Nomor 2 langsung. Bu ini bu siapa? Esti, ayo. Jelaskan. Yang kedua, Ini fix mindset, ini grow mindset. Coba satu apa maksudnya? Yang satu, saya percaya bahwa kecerdasan saya yang ini fixed. Terus kalau yang kedua fixed juga. Saya percaya bahwa dapat tingkat kemampuan ini growth. Terus saya cenderung menghindari tantangan fixed. Saya melihat kegagalan sebagai kesempatan untuk belajar growth. Usaha dan kerja keras adalah kunci untuk mencapai kesuksesan growth. Terus bakat alami adalah faktor terpenting dalam mencapai keahlian fixed. Lanjut, ini ada kunci jawabannya. Betul tidak? Betul tidak? Nah ini ya, neoplastisitas otak kita terus bertumbuh adalah mekanisme biologis yang mendasari grow mindset setiap individu. Jadi kita itu semuanya memiliki grow mindset, semuanya gitu ya. Mau anak-anak kita, nah ketika kita mampu menyelesaikan tantangan dan masalah yang berat, kita mau orang dewasa ya pasti ada pernah yang mengalami jet coaster. Wah, itu dikaluhurkan, itu daya lebihnya luar biasa ya bapak-bapak, gitu ya. Gitu ya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Jadi ketika mengalami permasalahan yang membuat kita sakit hati, yang membuat kita trauma, yang membuat kita merasa diri saya itu gagal dan sebagainya, dan ketika kita mampu menyelesaikannya, itu Bu, setiap otak kita ini akan mengalami koneksi yang baru meskipun kita udah tua ya, jadi terkoneksi Bu. Jadi kita ini otak itu memang harus selalu digunakan gitu ya, biar selalu ada koneksi, apalagi anak-anak kita. Jadi jangan biarkan anak-anak kita itu untuk tumbuh tidak memiliki grow mindset. Terkadang kita ya jangan sampai anak kita itu mengalami kesulitan itu orang tua kita, termasuk saya, sehingga grow mindsetnya tidak tumbuh. Ya jadi si koneksinya tidak ada, karena dia terlalu mudah, nggak pernah dia belajar bangkit dari kesulitan. Namun tinggalnya baju olahraga, kuinungnya diantirkan, nggak ada dia ikhtiar. Nah, seperti begitu. Jadi bagaimana kita? Jadi gitu ya. Jadi ini yang awalnya terpisah ya, ini akan tumbuh seperti ini. Yang rampung, meskipun kita orang tua gitu ya, sudah dewasa, kita nyambung. Jadi yuk kita berpikir terus gitu ya. Seperti itu ya. Nah, saraf-saraf koneksi kita itu akan tumbuh sehingga kita memiliki keterampilan yang baru, pengetahuan yang baru. Ya, lanjut ya, semoga ke anak-anak kita jangan terlalu dimanjakan. Nah ini ya, pujian menghancurkan resiliensi ya. Kelas A dipuji, kelas B diberi dukungan. Kira-kira yang lebih sukses yang mana? Dukungan. Yang beri dukungan ya. Menurut penelitian bahwa pujian itu hanya berlaku 60 menit ya. Jadi sejam berikutnya mah hilang. Kelas yang memberikan dukungan, pujian, kamu hebat, anak ayah, di teori ini tidak berlaku. Kamu pintar, anak ibu, di teori ini tidak berlaku ya. Lanjut. Nah, pujian global dan fokus pada orang, kamu hebat, jadi pada individunya. Harusnya kalau dukungan itu spesifik kepada perilakunya. Contoh, kamu sudah bekerja keras, kamu layak mendapat prestasi itu. Harus selalu pada anak kita seperti itu ya. Kemudian orang dewasa sebagai subjek, ibu bapak bangga padamu, sekali-kali jangan pada anak kita ya, meskipun dia berprestasi. Kemudian anak sebagai subjek, kamu pasti bangga pada dirimu. Gitu ya. Jadi kamu harus bangga pada dirimu, bukan karena saya. Orang dewasa sebagai yang mengontrol. Kita
kontrol. Bapak Ibu, ibu senang ya melihat kamu mau mendengar nasihat kami. Atau nih, kemudian ibu bapak percaya kamu belajar dari kesalahan. Ya. Kemudian fokus pada kesempurnaan. Wah, suaramu bagus sekali. Ternyata itu jangan. Ya. Tetapi kamu sudah berlatih sangat keras, kamu pasti bisa. Ya. Kenapa? Menjadi takut berbuat salah. Kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Akhirnya anak tidak akan mencari persoalan-persoalan yang mudah karena dia takut salah seperti itu. Ya, karena dia takut tidak menjadi juara. Itu banyak anak-anak yang kayak gitu. Ya. Ada anak-anak yang saya pernah ngobrol dengan orang tua yang anaknya masuk ke ITB gitu ya. Dan dia ke ITB itu akhirnya dia tidak keluar setelah tingkat 1. Kenapa? Karena dia hanya ingin memenuhi kemampuan ibunya. Ya. Kamu memang anak patuh, tidak pernah mengecewakan ibu. Kemudian mendorong keberanian. Semua yang belajar sepeda pasti jatuh. Ayo coba terus. Ini bisa digunakan kepada anak kita dan bisa digunakan kepada siswa kita. Lanjut. Nah, membangun budaya ordinary magic. Ibu-ibu, ordinary magic adalah perilaku-perilaku yang ajaib gitu, yang menakjubkan. Ya, contoh, ayo silakan ibu-ibu berhadapan, bapak-bapak berhadapan, saling berhadapan. Oh, berpasangan. Sudah? Satu kali ewan, tepuk temannya, puji temannya, kamu hebat dan sebagainya. Usah-usah. Ayo, sekarang ewan. Ya, itu namanya ordinary magic. Ya, jadi ibu-ibu nggak usah membuat teori yang harese. Ayo teman-teman, kamu coba puji temanmu hari ini. Membantu murid bangkit dari kegagalan. Misalnya nih Bu Lala ya, sepak bola nanti kalah. Meskipun impian final kali ini belum terwujud, bukan berarti usaha kamu sia-sia. Kamu tetap menjadi orang hebat, kamu menjadi orang baik, belajar kembali ya. Nanti di acara yang akan datang kamu akan menjadi juara seperti itu. Jangan dicari pun naon kamu eleh. Nah, apa Bu yang harus kita lakukan? Ada empatinya. Satu, empati. Saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan hari ini. Bagaimana rasanya jadi orang gagal? Empati. Ya. Pengakuan. Kamu itu sudah berusaha semua tenaga, kamu hebat, usaha kamu itu sudah maksimal. Ya, pengakuan terhadap potensi. Kemudian reframe atau refleksi positif. Ya, menurut ibu, kamu teh sebetulnya mah bisa kita teh. Ya, cuman meureun waktunya we belum pas. Itu perspektif positif. Kemudian penegasan nilai diri. Ya, kamu kalau misalnya mau melakukan ini, nanti kerjasama yang bagus ya, saling mendukung ya, atau sebelum ini doa dulu ya, gitu, seperti itu ya. Kemudian tawaran dukungan harapan ke depan. Untuk ke depan, ibu akan melakukan latihan yang lebih keras dengan kamu lakukan kerjasama yang baik. Itu ya, bentuk dukungannya seperti itu. Ya. Lanjut, apresiasi. Ini yang terakhir. Teori ini dikembangkan oleh ahli-ahli komunikasi yang disebut dengan teori Barger, ya, atau sandwich. 3 orang, silahkan pilih temannya.
dan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan. Bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi dan jalin koneksi, membangun kolaborasi dan menata situasi. 7 jurus PK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus PK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Oke, sebenarnya sudah sesuai dengan tahapannya, ada apresiasi, kemudian ada koreksi, dan juga ada apresiasi akhir. Di sini di dalam apresiasi di awal memang ada memberikan apresiasi kepada anak. Misalkan Billy, sebenarnya kamu ya bagus, kamu sudah menyelesaikannya, gitu ya. Jadi tugasnya sudah diselesaikan walaupun memang dalam keadaan seperti apa juga, gitu. Jadi sudah diapresiasi dulu, gitu, bahwa dia sudah mampu menyelesaikan tugas. Itu yang paling utama untuk apresiasi di awal. Kemudian anak tapi merasa iya Bu, tapi saya masih gagal, gitu kan, nilai saya masih jelek Bu. Nah itu masih ada perasaan gagal di dalam diri anak. Kemudian koreksinya, kalau bisa memang koreksinya lebih menyentuh, jangan menyalahkan, gitu ya. Jadi sebenarnya kamu bisa, kamu mampu, hanya mungkin sedikit tergesa-gesa dan kurang bisa memanage waktu, seperti itu misalkan. Itu koreksi. Kemudian si Budi kan masih bingung, ya Bu terus bagaimana Bu, gitu kan. Nah ini bisa, kamu akan belajar dari kesalahanmu, dan Ibu yakin kedepannya kamu akan bisa lebih baik lagi. Itu apresiasi. Terima kasih. Tepuk tangan. Jadi intinya Bu, di tengah itu adalah harapan kita sebagai guru. Ya, di koreksi itu adalah harapan kita sebagai guru. Kita mengharapkan apa terhadap anak itu, gitu ya intinya. Yuk lanjut. Sini depan. Oh yang lain dulu itu masih mikir. Ternyata memberikan apresiasi ini susah. Mbak, lihat usaha kamu sudah bagus ya. Ini gambarnya, posternya, gambar orangnya, tapi ini matanya di sebelah, matanya gitu. Tapi kamu harus berusaha ya, tetap semangat untuk memperbaikinya kembali. Nanti saya akan mencoba untuk belajar terima kasih atas bimbingan dan masukan. Wah, sekarang gambar kamu bagus deh. Selamat ya atas usaha. Terima kasih Pak atas pujiannya. Ya, dari ilustrasi tadi Bapak Ibu ya sudah menurut apa tadi teori Barker ya tadi betulnya ya bahwa di awal kita
harus mengapresiasi. Kemudian kita apa yang diperbuat tadi sudah dipraktekkan tadi, tayangkan di keterangan kita bahwa memberikan apresiasi bahwa maksimalnya perbuatan itu kita nilai, kita kita apresiasi dengan tadi. Nah kemudian di dalam perbaikannya ya tadi bahwa di dalam harapan tadi dijelaskan bahwa itu harapan kita. Ya harapannya anak tersebut adalah menggambar sesuai dengan yang seharusnya atau yang sewajarnya. Tapi dengan teguran tentunya tidak menjatuhkan, tidak menjatuhkan, gitu kan, tidak menjatuhkan. Jadi sudah bagus dan di akhir juga untuk peningkatan motivasinya, untuk peningkatan kompetensi dari anak tersebut. Ya tadi dengan berpikir lebih positif lagi. Anak tersebut kan tadi disuruh untuk belajar dan belajar terus. Ini sebetulnya sangat menyayangi, ya. Tapi dengan tegas dia menendang anaknya agar mulai belajar terbang. Seperti itu. Apa Bu yang terjadi dengan kita? Enggak, jadi antuk kenwe sinajak. Jadi tegas, tidak lembut. Ya, posisi orang tua, subjek, anak, objek. Orang tua yang menang. Anak nurut pasti. Ngan ditukangen berdepan. Ya. Sekarang tidak tegas, tidak lembut. Ada pembiaran, ya, orang tua dan anak jadi objek, orang tua dan anak sama-sama kalah. Itu ya. Yang ketiga, tegas, lembut, ya. Posisi orang tua dan anak sama-sama sebagai subjek. Apa yang terjadi? Orang tua dan anak menang dua-duanya. Ya. Kemudian tidak tegas tapi lembut. Diantarkan sholat gitunya, enggak. Apa yang terjadi? Orang tua sebagai objek, anak sebagai subjek, dan orang tua menjadi kalah. Itu banyak terjadi di anak-anak kita ya, kalah sama orang tuanya ketika minta motor. Ya. Lanjut, sedikit lagi. Ya. Udah beres nih mah. Sudah. Tepuk tangan untuk semua. Pak Pipin tolong bacakan. Selamat Pendekar. Terima kasih kamu sudah berusaha mempelajari jurus ketiga ini. Sebagai tanda kamu sudah menguasai, kamu berhak mendapatkan kartu ketiga. Tumbuhkan resiliensi, selamat melanjutkan perjalanan mempelajari jurus selanjutnya.